Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita sudah masuk di tanggal 8 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan pada hari Senin tanggal 7 April 2025 Masehi. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kemudahan untuk terus dapat berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ketaatan yang selalu ada ini dapat kita jaga sehingga akhir hayat kita, sehingga kita nanti di akhir kehidupan mendapatkan predikat yang husnul khatimah dalam keadaan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita memperbanyak syukur kepada Allah, tak lupa kita juga memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah nanti di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini izinkan saya untuk menyampaikan satu hadis yang mudah-mudahan ini hadis yang bisa kita ambil pelajarannya. Suatu hari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba lewatlah seorang lelaki kaya. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi hadha?" Apa pendapat kalian tentang orang ini? Maka para sahabat menjawab, dia orang terpandang. Ya, jika melamar pasti diterima, jika berbicara pasti didengar, dan kalau memberi syafaat atau memberi pertolongan pasti diterima. Ini orang kaya yang lewat. Kemudian tak lama kemudian lewatlah seorang laki miskin. Kemudian Nabi SAW kembali bertanya, "Ma taquluna fi hadza?" Apa pendapat kalian tentang orang ini? Maka para sahabat juga menjawab, dia orang biasa. Kalau melamar tidak diterima, kalau bicara tidak didengar, dan kalau memberi syafaat tidak dihiraukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hadza khairum min mil'il ardi mithla hadza." Jadi orang miskin ini lebih baik daripada bumi penuh orang seperti yang tadi. Maksudnya yang pertama tadi, yang kaya tadi. Jadi apa makna dari hadis ini? Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa kita tidak bisa melihat atau menilai orang dari hartanya, dari statusnya, atau dari hal yang sifatnya keduniaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menilai manusia ini dari hamba-hambanya dari takwa. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Sesungguhnya ya yang paling mulia di antara manusia yang lainnya itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti karena kita sudah mungkin sering mendengar sebuah surah dari surat Al-Waqiah, Pak ya. Ayat 1 sampai 3 itu yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya. Ia merendahkan sebagian dan meninggikan sebagian yang lain. Jadi pada hari kiamat itu akan terungkap sebenarnya orang yang dimuliakan itu siapakah mereka. Ya. Kalau di dunia mungkin dia dimuliakan, tetapi ketika di hari kiamat bisa saja yang dia di pandangan manusia ketika di dunia dia mungkin memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, tapi ternyata nanti di akhirat bisa direndahkan. Khafidatur rafi'ah. Ya, bisa meninggikan sesuatu, merendahkan yang lain dan meninggikan yang lain. Maka di dalam menyusuri kehidupan ini, menjalankan kehidupan kita, jangan lepas kita daripada amal saleh, beribadah kepada Allah, bertaqarrub ila Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta atau jabatan itu bukanlah yang membuat kita mulia, tetapi amal saleh, amal yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah saat ini sudah masuk di bulan Syawal, di mana kita sudah masuk di hari ke-8 ini. Berarti masih ada waktu untuk mengisi bulan Syawal ini dengan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu adalah puasa sebanyak 6 hari di bulan Syawal. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari ya, berpuasa di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi ini kesempatan emas. Bagaimana kok bisa ditambah dengan 6 hari itu sehingga kita mendapatkan pahala atau mendapatkan keutamaan seperti puasa sepanjang tahun? Maka kita bisa melihat pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim itu. Jadi beliau menyampaikan bahwa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Jadi setiap kebaikan itu dinilai 10 kebaikan. Ya, 10 pahala. Maka kalau kita 30 hari berpuasa di bulan Ramadan kemarin, maka 30 dikali 10, maka kita sudah mendapatkan 300 hari. Nah, ditambah dengan Syawal 6 hari, 6 dikali 10 jadi 60. Jadi kalau ditambahkan 300 ditambah 60 jadi 360 hari kita berpuasa. Ini ya ulama yang memberikan jabaran ini. Jadi kita mendapatkan keutamaan itu seperti puasa sepanjang tahun. Jadi jangan sampai kita lewatkan bulan Syawal ini dari berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, bagaimana kita melaksanakannya? Ya, mungkin kita sering sudah mendengar daripada kajian-kajian dari para asatidz kita bahwa puasa Syawal ini boleh dikerjakan secara berurutan. Misalnya dari Senin ini kita mulai puasa nih. Senin puasa, Selasa terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Jadi nyampe Sabtu 6 hari. Atau kalau mau terpisah, misalnya kita di hari Selasa misalnya ada tamu dan sebagainya, kadang-kadang masih bulan Ramadan masih ada silaturahim segala kan, ada undangan, ya, lebih halal segala macam, ya mungkin boleh terpisah juga boleh.
Misalnya kita ambil mau dipaskan di Senin Kamis. Ya, kalau kita masih ada 3 pekan ini berarti Senin Kamisnya pas 6 ini Pak. Senin Kamis 6 pas. Jadi kita dapat 2 pahala, 2 keutamaan puasa Syawal dan dapat puasa sunnah Senin Kamisnya. Ya ini. Atau mungkin di Ayyamul Bidnya di tanggal 3, 14, 15 langsung 3 hari kita ambil di sana. Ya, bisa dapat keutamaannya karena sama-sama hukumnya sunnah. Ya. Namun bagaimana kalau kita mungkin masih ada mungkin di Ramadan kemarin kita sakit atau dalam perjalanan yang mengharuskan kita mungkin berbuka, tidak berpuasa beberapa hari. Jadi kita harus ada qadha berarti kan Pak, mengganti puasa Ramadan kemarin. Nah, ini ada 2 pendapat. Jadi ada pendapat yang pertama itu diutamakan kita selesaikan dulu qadhanya. Kita selesaikan dulu qadhanya karena qadha Ramadan itu wajib. Sedangkan puasa Syawal ini sunnah. Ada pula pendapat yang kedua, silahkan mendahulukan puasa sunnah dulu Syawal baru qadha. Karena Syawal ini hanya di bulan Syawal, tidak ada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Jadi bisa diteruskan tapi hukumnya makruh. Maka kalau kita mau ambil amannya, kalau kita masih ada qadha Ramadan paling 1-2 hari atau 3 hari kita sakit kemarin, ya selesaikan dulu. Dia yang aman kalau kita nggak ada qadha Pak ya, nggak ada batal puasa di Ramadan kemarin, kita sehat-sehat aja nggak sakit, ya berarti langsung aja ke 6 hari puasa Syawal. Ya, inilah hal-hal yang bisa kita mujahadahkan dalam kehidupan kita untuk meraih beberapa keutamaan yang masih Allah sediakan ba'da Ramadan ini. Dan nanti setelah Syawal mungkin kita mau tambah dengan Senin Kamisnya kita biasakan. Karena Masya Allah puasa Senin Kamis juga keutamaannya sangat luar biasa. Ya, kalau di bulan Sya'ban kemarin itu turfaul amal, mengangkat amal itu setiap tahun. Nah, tapi ada juga mengangkat amal itu di 1 pekannya, itu di hari Senin dan Kamis. Ya. Jadi ketika kita sedang diangkat amalnya kita dalam keadaan berpuasa. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tidak sekedar besar di mata manusia tetapi juga mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita bisa menjaga keistiqomahan kita ba'da Ramadan ini untuk terus melaksanakan amal soleh dengan ikhlas, dengan penuh harap mendapatkan ridhaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.